kalau di aplikasi kita, teknik kimia berarti adalah untuk menghitung rambatan energi atau rambatan panas dari dari suatu bentuk yang berbentuk geometri silinder seperti pipa ya. Jadi pipa pejal, pipa anulus itu kita bisa hitung rambatannya melalui namanya fungsi Bessel ini. Nah, lalu gimana Pak? Ini kan fungsi gimana kemudian kita melihat persamaan umumnya? Oke. Jadi kalau kalian menemukan ada suatu persamaan diferensial order 2, ini order 2 ya, ada X kuadrat, D kuadrat Y, dibagi DX kuadrat ditambah X, DY per DX ditambah dalam kurung, X kuadrat dikurang V. V ini bisa diganti N, atau diganti K, atau diganti M. Ini hanya menyimpulkan suatu konstanta saja, dan dia berbentuk kuadrat seperti ini. X kuadrat min V kuadrat di dalam kurung Y sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat dari gambar pada sebelah kanan ya, ini ada suatu fluida panas. Artinya rambatan itu ada dari dalam tengah. Artinya gini, lambang X itu akan melambangkan namanya jari-jari. Ya, X adalah jari-jari dan Y adalah suhu. Nah, ini bisa dilihat penjelasan detail ya. X adalah jarak radial dan Y adalah suhunya. Di mana akhirnya kita mendapatkan suatu persamaan atau suatu model persamaan yang bisa kita selesaikan dengan komputasi. Jadi aslinya gini, kita ingin namanya melihat profil rambatan, oke ya. Suatu perpindahan panas, aspek perpindahan panas dari suatu pipa. Anggap aja ini pipa HE, jadi kita ingin ngitung namanya efektivitas atau efisiensi atau bukan efisiensi ya, atau kemampuan rambat panas fluida di dalam satu HE. Kita ambil satu potongannya adalah pipa ini. Anggap aja pipanya masih baru ya, jadi ini pada kondisi terbaiknya. Nah, akhirnya kita bisa menghitung namanya melalui dengan persamaan order 2-nya. Yang pertama yaitu tadi X melambangkan adalah jari-jari, dan Y adalah melambangkan suhu. Nah, seperti ini nanti hasilnya keluarnya. Nah, ini persamaan umumnya. Terus, bagaimana Pak penyelesaiannya? Nah, sebagai persamaan order 2, itu harus diselesaikan dengan ada dua fungsi independen, yang kita sebut dengan J dan Y. Ini ya. Ini apa ada ininya ya? Pointer nggak ada ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya ada. Nah, ada namanya fungsi C dan JX sama YX. Jadi dua fungsi ini adalah mewakili penyelesaian yang sebelumnya ini. Jadi misalnya ya, penyelesaiannya ini ya, persamaan Bessel ini, persamaan order 2-nya akan diselesaikan dengan fungsi sama dengan YX sama dengan C1, JV dalam kurung fungsi X, ditambah C2, YV fungsi X. Di mana kedua fungsi ini adalah independen. Artinya kita harus selesaikan masing-masing dari JV sama YV untuk mendapatkan suatu persamaan suatu persamaan gabungannya. Seperti itu. Nah, ini gambarannya ya, saya kasih gambaran dulu. Nah, kira-kira kalau digambarkan nanti secara matematis, secara komputasi, gambaran dari fungsi J adalah berbentuk gelombang. Jadi kan kita kan ini ya, panas itu merambat melalui mediumnya itu seperti gelombang. Maka dari itu digambarkan menggunakan fungsi Bessel adalah dia merambat seperti gelombang. Konsep ini juga dipakai tidak hanya pada medium seperti benda pejal. Selama bentuknya berbentuk pipa, maka fungsi Bessel ini bisa digunakan. Karena memang fungsi Bessel ini fokusannya adalah pada geometri silinder. Nah, ini adalah fungsi singularitas untuk yang kedua, adalah YN. Nah, ini adalah fungsi modifikasi apabila terjadi namanya tidak X kuadrat min V kuadrat. Misalnya gini, X kuadrat, D kuadrat ya, ditambah DX kuadrat, ditambah X DY per DX, dikurangi dalam kurung X kuadrat ditambah V kuadrat. Maka karena dia tidak berbentuk seperti persamaan umum yang bisa diselesaikan dengan fungsi Bessel, maka dia akan menggunakan fungsi modifikasi. Oke. Nah, ini adalah komparasinya.
Terus kalau aplikasinya di mana aja, Pak? Nah, kalian bisa menggunakan aplikasinya contoh, kalau contoh ya yang JN tadi distribusi subpipa padat. Kemudian kalau YN ini berarti nanti ada tambahan YN, ini bukan orde 0. Kalau orde 0 itu berarti dia pejal. Kalau orde selain 0 ada N sama dengan 1, 2, 3, nanti kita belajar lebih lanjut ya. Itu nanti dia berbentuk cincin, pipa berongga, dan sebagainya. Lalu kalau dia dari modifikasi ya, berarti artinya nanti dia berubah lagi. Ini biasanya digunakan di reaksi orde 1 katalis. Jadi penggunaannya banyak fungsi Bessel ini. Ya, bahkan kalian sebenarnya kalau mau mendalami ini juga bisa digunakan untuk namanya perhitungan difusivitas pada katalis. Nah, seperti itu. Nah, ini ya aplikasi-aplikasinya seperti ini. Oke, sekarang kita agak belajar lebih jelimetnya dulu. Nah, tadi kan sudah ya, belajar yang gampangnya. Nah, kita akan belajar yang agak jelimetnya. Nanti saya share, ini ada modulnya, saya sudah buatkan modul ya, modul ajar. Mana ya, nggak bisa, oh ini. Oke, semuanya udah kelihatan? Nah, kalau ini kan lebih enak ya, lengkap penjelasannya. Oke, jadi kalau penjelasan dari fungsi Bessel tadi sudah ya, nah ini sudah juga jelas. Nah ini sudah ya, nah ini juga. Nah ini sudah saya detailkan semuanya ya. X kuadrat merepresentasikan dari kelengkungan ya. XDY adalah faktor jari-jari. Oke, jadi kalau kenapa X kuadrat adalah faktor rambatan yang sifatnya melengkung, ya dia karena R kuadrat ya, jadi dia merupakan X0 atau dari menggambarkan bentuk silindernya. Nah, kalau ini adalah sistem ordenya, menggambarkan awal mula bentuk rambatannya. Apakah dia merambat dari namanya titik 0 atau dia merambat dari titik N sama dengan 1, itu ordenya. Nah, yang mana sih Pak yang dimaksud? Nah, ini loh. Nah, menggambarkan nih, kalau J0 berarti dia merambat dari titik pusat. Ini kenapa dari titik pusat? Ini kita anggap bahwasannya pusatnya bersifat infinite. Infinite artinya tidak terbatas. Artinya bisa sangat kecil seperti partikel gitu ya. Dia kemudian memanas dari dalam menuju keluar seperti itu. Nah, makanya dia disebut dengan J sama dengan 0. Tapi kalau satu artinya dia berarti bersifatnya rongga. Nah, apakah rongganya harus 1, Pak? Tidak. Itu sesuai dengan case tadinya. Misal kalau contoh anulusnya jari-jarinya adalah 5, ya berarti J-nya 5, bukan 0, tapi 5. Gitu. Oke. Ya, ini ya persamaan umumnya ya untuk penyelesaian. Ini jika kalian menemukan yang ini, X kuadrat min N, maka kalian pakai ini. Ya, ini clear ya, gampang kok. Kalau kalian menemukan X kuadrat min N, maka kalian menggunakan penyelesaiannya adalah seperti ini fungsi Besselnya. Oke, kemudian fungsi Bessel Jn itu kalau dijabarkan, itu menggunakan konsep deret dari Frobenius. Nah, yang susahnya adalah kita menggunakan konsep deret ya. Karena konsep deret itu artinya kita menghitung ya pieces per pieces, satu per satu. Oke, contoh. Nah, ada syarat-syaratnya ya. Fungsi ini merupakan solusi yang tetap bernilai terbatas atau finite pada titik asal dan sama dengan X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0 berarti artinya ini 0 ya. Kalau 0 berarti dia di titik pusat, asal mula panasnya. Tapi kalau misalnya enggak 0 Pak, gimana? Panas dimulai pada titik, misalnya dia pipanya ini ya, pipanya pada titik yang biru nih, ini misalnya di biru di sini nih ya, mungkin kelihatan enggak ya? Ini ku ya, muka-muka kelihatan sih ya. Pada titik ini, layer ketiga, ya berarti dia X tidak 0, tapi X sama dengan 3. Selama X-nya bukan minus ya, pokoknya X adalah bilangan bulat, maka fungsi jenis pertama ini adalah yang digunakan. Kalau minus gimana Pak?
boleh, minus juga boleh digunakan. Nanti ada hubungannya sifatnya minus dan tidak minus. Minus atau tidak minus itu adalah hanya arah rambatan saja, tidak ada masalah. Nah, karakteristiknya ingat, jika N merupakan bilangan bulat, maka J min N dalam kurung X atau fungsi X sama dengan min 1 pangkat N JNX. Nah, artinya apa? Ini adalah fungsi dari fungsi apa ya saya bilang? Kalian tahu isomer nggak sih? Ya, konsep isomer ya. Ini adalah suatu konsep isomer seperti di mana kalian sama-sama ngomong metanol, tapi ada metil ester, ada ester, dan sebagainya. Nah, jadi ini temennya ya, bahasanya kayak temennya. Adalah fungsi transformasi yang bisa disamakan apabila kalian menghadapi N berupa bilangan negatif. Tapi ingat, wajib bulat, tidak boleh pecahan. Terus gimana Pak kalau pecahan? Kalau pecahan ini, jika N bukan suatu bilangan bulat, state ya, maka Jn dalam kurung S dan ini bebas linier, artinya sudah tidak menggunakan fungsi ini lagi. Kalau apabila kalian namanya N bukan bilangan bulat. Kalau N bukan bilangan bulat, maka penyelesaiannya akan berubah menjadi A, konstanta A, Jn fungsi X, ditambah B, J negatif N fungsi X. Berubah lagi. Nah, ini jika N untuk tidak 0, 1, 2, 3. Tuh, mudah kan guys? Tenang, mudah. Nanti kalian akan belajar pelan-pelan. Oke. Lalu, bagaimana Pak orde khusus untuk pecahan? Ketika N adalah pecahan, maka dapat dikatakan pada suku-suku sinus dan kosinus. Kapan Pak sinus dan kosinus? Sinus apabila kalian positif, ingat ya, kalian pernah belajar gelombang nggak? Kalau gelombang positif itu kan dia seperti ini ya. Dia pertama bukit dulu, baru mengalami lembah. Satu bukit, satu lembah disebut satu kosinus. Tapi kalau dimulai dengan lembah dulu baru bukit, ini namanya fungsi kosinus. Nah, ini trigonometri sih ya guys. Gampang sih kalau menurut saya itu gampang. Cuman kalau kalian mungkin masih baru, apa-apa kita belajar. Nah, saya contohkan nih. Misal jika kita gunakan N sama dengan setengah. Kalau N1 kan gampang ya guys di sini. Kalau N setengah kan kira-kira di sini ya. Sebentar guys. Maaf ya, ada intermezzo sebentar. Oke, kita lanjut. Kalau apabila N sama dengan setengah, ya jadi kita kan jadi setengah nih. Tapi penyelesaiannya rupanya tidak semudah itu, karena ada namanya batas-batas pada penyelesaian rumus deret. Jadi kita rubah pada fungsi penyelesaian Jnx ditambah B J min N dalam kurung X atau fungsi X. Sama, masukkan N. Nah, masukkan ya, kita ingat rumus yang ini. Nah, kita pakai tetap rumus ini. Ini adalah rumus yang untuk penyelesaiannya. Kita masukkan ya. Fungsi gamma. Nah, kita lihat. Kalau dimasukkan setengah, ini kan karena fungsi aslinya ini ya. K ditambah N ditambah 1. Kalau kita masukkan namanya N sama dengan 1/2, maka K ditambah 1/2 ditambah 1. X/2 pangkat 2K ditambah 1/2. Kalau fungsi gamanya adalah kemudian K faktorial, fungsi gamma K ditambah 3/2, dikalikan X/2 ditambah 2K, nah, apa yang terjadi? Maka, di mana fungsi gamma adalah 1/2 sama dengan akar pi, dan gamma Z plus 1 sama dengan Z, gamma fungsi Z dapat dituliskan menjadi seperti
2K plus 1 akar pi. Nah, ini adalah perubahan dari fungsi gamma. Maka dari itu saya tanya tadi, kalian sudah belajar fungsi gamma kan? Kalau sudah belajar, maka ya ini akan digunakan lagi pada penggunaan fungsi Bessel. Kemudian dari hasil di atas kita substitusikan kembali ya fungsi gamma ini kan. Jadi fungsi gamma yang di dalam ini, loh guys. Nih, yang dalam ini kita, nah ini kita rubah ke, nah kita rubah ke sini ya. Lalu kita mendapatkan formulanya menjadi seperti ini. Nah, ada X per 2 akar. Ini dari mana Pak? Ini dari adalah 2K plus N. 2K plus N kan? Nah, ini N-nya ya. Karena N-nya adalah 1/2, artinya apa? X per 2 menjadi akar X per 2. Kemudian dijumlahkan sum dengan batas infinite dari K sama dengan 0 hingga tak hingga. Min 1/K. Nah, ini dijabarkan ya, karena ini sudah ada disubstitusi ke sini. Nah, dari hasil substitusinya, yang merah-merah ini adalah kita coret. Sebenarnya dicoret ya ini. Bentar, saya tambahkan coret aja deh, biar mudah ya, biar mudah dibaca. Nah, ini dicoret. Ya. Ini dicoret. Nah, ini dicoret. Sama, ini juga dicoret. Nah. Oke. Sampai sini paham ya? Gampang kan? Gampang. Nanti kita belajar pelan-pelan. Nah, akhirnya kita keluarkan, kan ini kan 2 pangkat 2K plus 1. Kalau konsep aljabar, berarti kalau 2K plus 1, artinya kan 2 pangkat 2K dikali 2. Nah, karena ada 2 per di bawah sini, kita kumpulkan dengan akar pi-nya menjadi akar X per 2 dikalikan 2 per akar pi. Nah, jika kita singkat, sederhanakan menjadi seperti ini. Lalu gimana Pak supaya bisa kita selesaikan? Supaya bisa kita selesaikan, kita harus merubahnya dengan konsep Deret-Maclaurin. Di mana konsep Deret-Maclaurin adalah untuk penjumlahan K sama dengan 0 hingga tak hingga akan menghasilkan min 1 pangkat K ini adalah sama dengan sinus. Nah, ini saya tambahkan ya. Ini sama dengan sin X. Nah. Maka dari itu, ini kok ya ini ya, sebanyak ini akan diringkas menjadi sin X. Jadi deret, ini adalah Deret-Maclaurin, ada sifat Deret-Maclaurin, di mana pada saat dia mendapatkan fungsi yang mendekati seperti ini sama dengan nilai sinus. Maka jika kita ringkas semuanya menghasilkan, ini X ya, nah akan menghasilkan namanya akar 2 dibagi pi X sama dengan sin X. Nah, dengan cara yang sama, maka akan juga didapat dengan cos X. Lalu, kan JNX seribet itu ya. Apakah ada Pak cara supaya kita bisa meringkasnya? Nah, ini kan salah satunya tadi J sama dengan 1/2 ya. Ini karena ribetnya di sini lah. Lalu kalau yang bilangan bulat Pak, gimana? Ada cara meringkas bilangan bulat adalah menggunakan generating function. Di mana generating function ini disimbolkan menggunakan konsep Euler. Jadi dia E dipangkatkan X per 2 dalam kurung T min 1 per T kurung tutup. Nah, bla 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 hingga mendapatkan J sama dengan T pangkat N. Ya. Oke, ini ada latihan mandiri. Semuanya ya, silakan dijadikan
tugas hari ini, nanti tugasnya nggak hanya ini, ada 2, saya tambahkan lagi 1 ya. Oke. Oke, semuanya. Tugasnya adalah poin 3 ini. Monggo dicatat. Ini nanti dikumpulkan H plus berapa ya? Kalian bisa kapan nih? Salah. Halo semuanya. Tugas ini bisa dikumpulkan kapan ya? Ini nggak berat sih. Nanti kita kumpulkan H plus 2 aja ya, tapi melalui online, Google Drive. Silakan dicatat soalnya. Oke. Udah catat ya, 3 soal ini ya, nanti dikumpulkan H plus 2, nanti melalui Mbak Ismi, tolong Google Drive-nya, dan ditulis tangan ya. Oke, 2 soal ini ditulis tangan, 3 ya, jadi 3 soal ini nanti tulis tangan. Oke, lanjut. Jika kalian sudah menyelesaikan untuk bilangan bulat dengan konsep jenis pertama, yaitu JNX ini, penyelesaiannya menggunakan JNX, maka kita lanjut ke penyelesaian keduanya, karena dua-duanya adalah independen dan harus diselesaikan masing-masing, yaitu adalah fungsi Weber-Newman. Ya, ini didefinisikan dengan penggunaan JNX dengan cos NP dikurangi J min NX, fungsi X dengan C dibagi sin N per P. Nah, ini terjadi jika N bukanlah 0. Kalau 0, maka YNX bisa diabaikan. Jadi kalian cuma pakai JNX saja. Ya. Nah, karakteristik nih, nilainya menuju negatif tak hingga saat X mendekati 0. Oleh karena itu, YN biasanya tidak digunakan. Nah, apabila ini case-nya jika kalian menggunakan konsep, jika kalian menggunakan benda pejal, yang silinder pejal, seperti itu. Nah, penyelesaiannya adalah penggunaan limit hospital. Nah, terus gimana Pak makainya? Nah, oke, kita jabarkan pelan-pelan satu persatu. Pertama, kita harus prosedur derivasi limit. Jadi kita turunkan dengan menggunakan limit. Karena itu sudah state ya, menggunakan limit N menjadi K. Jadi kita diferensiasi satu-satu, Jn cos NP-nya, lalu dikurangi J min X-nya di sini. Nah, min 1 per Pi pangkat K. Ini untuk N sama dengan K, ini untuk N sama dengan K juga. Ya, ini kan ya. Nah, ini diferensial Jn dibagi diferensial N. Oke. Terus yang kedua ada formula Weber. Nah, kita akhirnya ekspansi konsep ini, limit batas atas bawahnya kita ekspansi menjadi seperti ini. Nah, di mana konsep ini dan sebagainya. Terus-terusnya. Oke. Jadi memang penyelesaian YNX ini paling susah karena harus menggunakan konsep dari limit hospital. Ini ya, konsep limit hospital aturannya. Nah, oke. Baru didapatkan, nah karakteristiknya adalah perbandingan seperti ini. Jika kalian menemukan orde bilangan bulat, maka Jn adalah dependent linear.
Oke, gunakan untuk penyelesaian Jn sama Jn min X. Nah, kemudian basis solusi adalah wajib solusi menggunakan JNH. Kalau yang orde pecahan hanya Jn sama J min N. Kalau suku logaritmiknya, ini berdasarkan ln X tidak muncul dalam bentuk standar. Titik X sama dengan 0, singular, ini adalah hasil mufakat. Nah, apa yang terjadi jika yang sudah saya sampaikan ya, jika tidak memenuhi rumus standarnya, maka akan berubah menjadi seperti ini. Min X kuadrat plus N kuadrat dalam kurung Y. Nah, ini adalah posisi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maka penyelesaiannya akan berubah menjadi seperti ini. Sama ya, seperti alas karena Jn sama Yn diganti ke In sama Kn. Akan tetapi cara penyelesaiannya pun berbeda. Nah, penyelesaiannya untuk In seperti ini. Nah, ini mirip ya, tapi perbedaannya adalah ada penambahan konsep imajiner di depan. Karena penyelesaian dari diferensial ini adalah sifatnya angka imajiner. Kalau kemudian digambarkan grafik seperti apa, Pak? Ini adalah hasilnya. Dia bersifat tumbuh, eksponensial hingga menuju tak hingga. Ya. Sementara kasus Yn untuk bilangan bulat berlaku adalah seperti ini. Nah, ya ini adalah untuk Kn. Nah, dia sifatnya meluruh. Artinya apa? Dia menuju tak hingga atau menuju 0. Penyelesaiannya seperti itu. Nah, ini adalah sifat-sifat atau hubungan rekurensi untuk penyederhanaan. Ya, ini ada 6 ini ya. Ada 6 fungsi. Kalau orgonalitas ini adalah fungsi tegak lurus, dia tidak saya bahas lebih dalam. Dan akhirnya nih ada aplikasi fungsi Bessel. Dalam teknik kimia ini bisa untuk perpindahan panas, konduksi radial, perpindahan massa dan reaksi dalam katalis yang sudah saya sampaikan, mekanika fluida aliran dalam pipa. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk coba ke latihan ya. Jadi ada latihan mandiri, ada latihan 1 dan latihan 2. Monggo, ini latihan 1 dan latihan 2 nanti diselesaikan ya. Nah, fun fact-nya ini sudah saya tuliskan ya sama codingannya ya. Jadi dari latihan 1 ini saya tuliskan codingannya, ini adalah untuk berbasis Python, menghasilkan seperti ini. Nah, ya, ini ya, dilihat ya, ini adalah profil suhu dari persamaan termodinamika atau persamaan perpindahan panas yang dihasilkan dari konsep persamaan Bessel. Di mana persamaan Bessel ini didapatkan dari radialnya sifatnya pejal. Nah, ini saya garis bawah ya. Nah, oke, sampai saat ini monggo dicoba dulu yang latihan mandiri. Dikumpulkan hari ini aja boleh sih, sambil saya tunggu. Sembari kalian juga tolong dicatat soal latihan 1 dan 2 ini yang nanti akan digunakan nanti sebagai tugas ya, nanti dikumpulkan minggu depan. Oke, monggo dicatat semuanya, silakan diselesaikan menggunakan tulisan tangan untuk nomor 1. Dan untuk nomor 2, special case, silakan juga kalian gunakan konsep Python. Atau pakai MATLAB boleh. Nah, kalau kalian mau pakai MATLAB boleh. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Halo semuanya, dengar nggak ya? Apa saya terlalu cepat? Atau kurang lambat? Nah, atau ada yang mau ditanyakan?
Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Untuk yang latihan satu ini apakah langsung dikumpulkan di hari ini, Pak? Ya, yang latihan mandiri dikumpulkan hari ini aja, jadi supaya kalian nggak beban ya, nggak terlalu banyak tugas. Yang latihan satu ini nanti dikumpulkan minggu depan karena agak kompleks. Ya, sama juga ada nanti plot grafik menggunakan Python Lab. Nah, ini contoh hasil yang nomor 1 jadi kayak gini. Nanti nomor 2 ada sendiri. Izin konfirmasi kembali, Pak. Berarti yang soal 1 sampai 3 itu yang latihan mandiri dikumpulkan hari ini, sedangkan yang latihan 1 sama 2 itu di minggu depan. Ya, betul. Cocok. Baik, Pak. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Saya nanti bisa share kok ini, nanti saya share ke Mbak Ismi aja. Tapi monggo kalau mau dicatat dulu, nanti penyelesaiannya tolong ini ya, menggunakan tulisan tangan, terus di-scan ya. Nanti hasil scan-nya nanti masukkan Google Drive, nanti saya nilai satu-satu. Nah, khusus yang latihan 2, nanti sertakan hasil plotting MATLAB-nya, atau Python-nya juga boleh. Jadi sekarang matematika teknik ya, terutama ya, sebenarnya itu bisa kita komputasikan, tapi setelah kita harus selesaikan dulu persamaan diferensialnya. Jadi kita harus selesaikan dulu persamaan ini sampai mendapatkan persamaan umumnya. Nah, kenapa saya encourage kalian untuk Python? Karena Python itu punya library dalam penyelesaian matematika itu sangat mudah. Ya, saya jelaskan sedikit ya, contoh ya. Pada aplikasi Python, bukan aplikasi ya, pada penggunaan bahasa Python, kita bisa namanya langsung menggunakan direct fungsi dari Bessel hanya dengan memanggil. Ya, saya panggil import NumPy. NumPy ini untuk untuk penghitungan matematis. Matplotlib ini adalah untuk melakukan grafik, untuk plotting grafik. Ini saya manggil aja, saya nggak perlu ngoding, saya cuma manggil. Ini manggil saja. Dan saya manggil namanya spicy.special. Ini juga saya manggil. Jadi saya panggil semua library yang ada di dalam sistem Python. JV ini melambangkan untuk penyelesaian Bessel. Nah, baru akhirnya kita buat seperti ini. Nah, mudah kan? Udah jadi cuma gini doang nanti. Tiba-tiba keluar grafik. Nah, coba bayangin kalian menggunakan MATLAB yang segitu panjangnya dengan Python ini lebih mudah Python sebenarnya. Maka dari itu sebenarnya saya ingin encourage kalian mengenalkan ke Python untuk pembelajaran. Nah, kita mulai dari Matek dulu ya. Monggo, saya kasih waktu untuk mengerjakan. Ada yang mau ditanyakan atau sudah dicatat nggak ini latihan 1 sama 2 ini? Halo semua? Atau di screenshot latihan 1 2? Ya, ada yang mau ditanyakan atau gimana? Izin bertanya, Bapak. Untuk yang soal soal tadi kan dikumpulkan di hari ini, itu untuk DL-nya di jam berapa, Pak? Deadline-nya jam 3 aja ya. Biar kalian nggak banyak tugas-tugas. Gampang kok, cuma 3 ini doang. Ini lo gampang. Ini gampang ini. Tenang. Nggak bingung, saya bingung. Baik, Pak. Terima kasih. Ini gampang. Nomor 1, 2, nomor 3 agak mikir dikit. Ya, dicoba dulu, nggak usah bingung. Enak kok, nanti kalau kalian sudah paham, nah nanti akhirnya kalian paham nih, oh rupanya gampang Pak ya, di coding lu, hasilnya kayak gini. Ya,
Ya, ini profil dari ini sih, apa sih namanya? Ini profil, ini emang bener, ini profil, saya pernah baca juga, ini profil perpindahan panas ini. Untuk fungsi T. Nah, kayak gini. Tapi di coding menggunakan Python. Wah, rupanya gampang pakai Python itu, guys. Nah, makanya saya ingin mengajarkan